Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang kurang sehat? Siapa? Oke, ada yang kurang berbahagia hari ini? Oke, alhamdulillah bahagia semua ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin kita periksa dulu kiri kanan kita. Siapa tahu ada masih berserakan sampah-sampah yang belum kita bersihkan. Kalau memang ada, boleh kita pungut, kemudian kita simpan dulu. Nanti kita buang pas waktu selesai pembelajaran. Sudah ya? Baik, kalau sudah, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran. Sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, Bapak cek hadiran kalian terlebih dahulu ya. Aditya Perdana, oke hadir. Akbar Maulana, oh izin ya. Oh ya izin, Bapak izin. Aksha, oke. Almaisa, Ananda, oke. Aulia Fitriani, Azka Medafi Zohri, oke. Cahya Sabina, oke. Kalesta, Dava Nawa, Gigih Patriawan, oke. Hafizah, oke, hadir. Hayatul Husna, oke, hadir. Kadek Dwi Yuda, oke, hadir. Keisha Hijratun Naila, oke, hadir. Keisha Arinda Putri, oke. Khairi Azman, oke. Lalu Azam, oke. Lalu Mada Mardani, oke, hadir. Maria Ulfa, oke. Mayora Putri, oke, hadir. Muhammad Al-Fatir, oh ya hadir. Muhammad Dafaur Rahman, oke. Muhammad Kolbi Ramadan, oke. Ridwan Kamil, oke, hadir. Nadia Ayu, oh. Nikadek Sanggita Dewi, Novita Dwi Fitriani, Rahmat Riyadi, okay. Ri Ramadoningsih, Roni Rahmat Hidayat, Aina Roni, oh iya. Sonia Azhara, oh iya Sonia, okay. Zipi Alian Zazen, Zulfiana Nazwa, okay. Alhamdulillah semua hadir ya. Kecuali Pak Akbar Maulana karena izin. Oke.
Baik, adik-adik semua, hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita masih tentang seputaran SPLDV. Nah, hari ini kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan SPLDV dengan menggunakan metode campuran. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui pembelajaran dengan model problem based learning dan pendekatan culturally responsive teaching atau CRT dengan berbasis budaya tradisional suku Sasak. Peserta didik diharapkan pertama dapat membuat pola matematika pada permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan SPLDV dengan baik. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan SPLDV dengan menggunakan metode campuran, yaitu eliminasi substitusi dengan benar. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada proses pembelajaran hari ini. Kemudian kira-kira apa sih manfaat kita mempelajari materi metode campuran dalam menyelesaikan persoalan SPLDV pada pagi hari ini? Nah, manfaatnya itu adalah yang pertama, peserta didik akan dapat memahami cara merubah permasalahan kontekstual menjadi pola matematika dalam bentuk SPLDV. Jadi nanti setelah kita mengetahui suatu persoalan, kita bisa mengubah persoalan tersebut dengan memodelkan dalam bentuk matematika. Nah, kemudian manfaat yang kedua adalah memahami cara mencari solusi permasalahan yang berkaitan dengan SPLDV dengan menggunakan metode campuran. Nah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, ada 4 metode yang bisa kita gunakan dalam mencari solusi terkait dengan SPLDV. Nah, ini salah satunya yaitu metode campuran. Sehingga kita bisa mencari solusi permasalahan yang berkaitan dengan SPLDV dengan menggunakan metode campuran. Nah, dua manfaat ini adalah kelebihan atau manfaat yang bisa kita peroleh setelah kita mempelajari materi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Bapak ingin mengingatkan kalian kembali terkait dengan pelajaran kita yang telah kita lakukan sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat cara melakukan proses eliminasi? Ada yang masih ingat cara melakukan proses eliminasi? Nah, kemarin kan kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan SPLDV dengan metode eliminasi. Nah, Bapak ingin berikan ingatan kembali. Yang pertama, cara melakukan proses eliminasi adalah susun kedua persamaan dengan aturan yang sama. Nah, yang kedua, samakan koefisien salah satu variabel yang akan dieliminasi dengan dikali silang. Nah, yang ketiga, eliminasi variabel yang koefisiennya sudah sama dengan cara menjumlahkan atau dikurangi. Nah, itu kan pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, pemahaman itu tetap akan kita gunakan untuk membantu proses pembelajaran pada pembelajaran hari ini. Kemudian, ada yang masih ingat apa itu substitusi? Ada yang masih ingat substitusi? Oke, pergantian boleh. Ada yang lain? Ada yang lain? Pergantian sudah benar. Jadi, substitusi adalah proses memindahkan atau mengganti nilai variabel yang telah diketahui ke dalam suatu variabel pada sebuah persamaan. Nah, dua pemahaman tadi, yaitu terkait dengan langkah-langkah penyelesaian eliminasi dan substitusi, kira-kira kalau kita gabungkan dua-duanya bisa tidak? Nah, kira-kira apakah ada yang tahu apa itu metode campuran? Gabungan antara metode eliminasi dan substitusi. Oke, metode campuran itu adalah kita mencoba menggabung metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, kira-kira kalau kita menggabungkan metode eliminasi dan substitusi, kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah kita akan mendapatkan suatu solusi dari SPLDV? Nah, nanti kita akan bisa menemukan jawabannya. Nah, jadi dalam pembelajaran hari ini ada materi inti yang menjadi kunci bekal kita untuk melaksanakan proses pembelajaran hari ini. Yang pertama, seperti yang telah disampaikan oleh temannya tadi, bahwa metode campuran adalah
metode yang menggabungkan antara eliminasi dan substitusi. Jadi kita menggabungkan proses eliminasi dan proses substitusi untuk mencari solusi pada persoalan SPLDV. Nah, kemudian langkah-langkah dalam mencari solusi SPLDV yang berkaitan dengan permasalahan kontekstual adalah pertama, kita menentukan variabel yang akan digunakan untuk mewakilkan persoalan pada soal kontekstual. Kemudian yang kedua, kita membuat model matematikanya dalam bentuk SPLDV. Kemudian yang ketiga, kita menyelesaikan model SPLDV dengan menggunakan metode campuran. Nah, ini nanti sebagai bekal kita untuk menyelesaikan LKPD pas waktu proses diskusi. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan diskusi dengan mengerjakan LKPD, Bapak ingin memberikan tayangan video kepada kalian. Tapi sebelum Bapak memberikan tayangan video kepada kalian, sebelumnya ada yang tahu kegiatan apa ini? Apa? Begawe. Kira-kira di mana kita bisa menemukan kegiatan begawe itu? Kalau di Indonesia di mana biasanya? Di Lombok. Kenapa bisa ada di Lombok? Kira-kira suku apa yang ada di Lombok yang suku Sasak? Nah, jadi kegiatan begawe ini adalah salah satu kegiatan yang seringkali kita jumpai di Lombok yang dihuni oleh suku Sasak. Nah, lalu bagaimana proses dari kegiatan begawe tersebut? Nah, biasanya kegiatan begawe ini prosesnya itu dilakukan dengan cara bergotong royong. Nah, oke. Nah, ini dia nih. Jadi, kita akan mencoba memahami terlebih dahulu apa itu kegiatan begawe. Mungkin ada yang bisa bantu untuk baca? Ada yang bisa bantu buat baca? Boleh, Kadek? Nah, jadi itu kegiatan begawe. Jadi kegiatan begawe ini dalam bahasa Sasak halus itu namanya bekarye. Jadi kegiatan yang dilakukan dengan cara bergotong royong. Jadi kalau secara bahasa, kalau dia tidak dikerjakan secara bergotong royong, maka dia bukan begawe. Tapi kalau dikerjakan secara bergotong royong, maka itu namanya kegiatan begawe. Nah, kemudian uniknya adalah kegiatan begawe ini dia memiliki nilai filosofi yang sangat dalam budaya Sasak. Apa nilai filosofi yang dalam itu? Yaitu adalah kegiatan begawe menekankan pada kebersamaan dan solidaritas. Jadi siapapun masyarakat Sasak Lombok yang mengadakan kegiatan begawe, pasti dia saling bantu. Misalnya di sini Dava misalnya, orang tuanya begawe. Pasti keluarga-keluarganya atau masyarakat yang ada di sekitar rumah Dava akan saling bantu. Ada yang nyumbang kelapa, ada yang nyumbang beras, ada yang nyumbang ayam, ada yang nyumbang air, ada yang nyumbang nangke, dan sebagainya. Jadi itu adalah filosofi dari kegiatan begawe yang sangat sangat baik dan sangat bagus dalam masyarakat suku Sasak. Sehingga kegiatan begawe ini masih dilestarikan sampai sekarang oleh masyarakat suku Sasak. Nah, kemudian kira-kira apa kaitannya budaya Sasak begawe ini dengan materi kita pada pagi hari ini? Nah, kita akan mencoba menggali bagaimana nanti pada proses orientasi masalahnya. Namun sebelum itu, Bapak akan tayangkan kepada kalian video begawe. Kita simak bersama ya. Oke. Nah, biar lebih jelas bagaimana sih proses kegiatan begawe. Nah, ini proses memasak-masaknya. Oke.
Tungkunya besar-besar. Jadi dia nggak pakai panci yang kecil, pakai tungku yang besar. Nah, ada yang eler ragi, giling rempah-rempah. Nah, ada yang kupas kelapa. Oke. Nah, ini mau sembelih sapi ini. Mau sembelih sapi. Oke. Nah, yang ingin Bapak tanyakan adalah kira-kira yang mengerjakan kegiatan begawe itu satu orang atau banyak orang? Banyak orang kan? Nah, kemudian apakah mereka kerja sendiri-sendiri atau saling bantu? Saling bantu. Nah, di sanalah kegiatan begawe itu, teman-teman. Di sana letak nilai filosofi kegiatan begawe. Mereka bergotong royong, saling bantu, saling bahu-membahu untuk menyukseskan kegiatan begawe. Jadi, enak makanya kalau kita jadi masyarakat suku Sasak. Jadi kita bisa saling bantu-membantu. Kemudian kegiatan begawe ini biasanya dilakukan pada saat acara apa saja? Ada yang tahu? Oke, pernikahan, apalagi? Oke, nyunatang, apalagi? Apalagi? Oke, ngawinan sama pernikahan sama. Ada yang lain? Oke, khitanan. Pas maulid juga bisa. Atau juga pada saat acara 9 hari orang meninggal. Nah, biasanya kan bagi masyarakat muslim kita yang ada di Lombok, biasanya kalau 9 hari, 7 hari, 3 hari itu melaksanakan kegiatan begawe. Nah, jadi itu letak-letak kegiatan begawe yang biasa dilaksanakan pada masyarakat suku Sasak. Nah, kita lanjut. Setelah kita menonton video tadi, kita telah sama-sama memahami apa itu kegiatan begawe kan? Nah, sekarang Bapak punya permasalahan. Permasalahan ini akan kita coba selesaikan melalui diskusi kelompok pada LKPD. Ada yang bisa bantu Bapak untuk baca permasalahannya? Ulfa mungkin? Boleh dibaca? Oke. Oke, terima kasih Maria Ulfa. Jadi, ini permasalahannya adik-adik. Permasalahan ini akan kita coba selesaikan. Jadi, Pak Ihsan dia membuat acara begawe. Nah, seperti yang telah kita ketahui dalam budaya begawe, pasti setiap keluarga akan saling membantu. Nah, di sini Pak Muhib dan Ibu Nur itu berkeluarga dengan Pak Ihsan. Dia akan membantu acara begawe Pak Ihsan dengan menyumbangkan beras dan daging ayam. Nah, di sini Pak Muhib menyumbangkan 5 kg beras dan 10 kg daging ayam dengan biaya totalnya Rp400.000. Kemudian Bu Nur menyumbang 8 kg beras dan 8 kg daging ayam dengan total biaya Rp360.000. Nah, yang akan kita cari adalah kira-kira berapa harga per kilogram beras sama berapa harga per kilogram daging ayam yang disumbangkan oleh Pak Muhib dan Bu Nur dalam acara begawe Pak Ihsan. Nah, itu akan kita coba mencarinya. Sekarang kita akan coba cari dalam proses diskusi. Nah, sebelumnya Bapak ingin kalian duduk bersama teman-teman kelompoknya.
Kelompok pertama ada Sonia, Mayora, Ulfa, Zulfiana, Husna, sama Fitriani. Mana kelompok pertama? Oke, udah ya. Kelompok kedua ada Kalesta, Sabina, Kesha Arinda, Kesha Hijratun Naila, Nadia Ayu Pramesti, sama Novita Dwi Fitriani. Mana kelompok dua? Oke, kelompok dua sudah. Kelompok tiga ada Aditya Perdana, Rahmat Riyadi, Kolbi Ramadan, Ridwan Kamil, Akbar Maulana, sama Dava Nawa Pratama. Kelompok 3. Oh iya, kelompok 4 ada Hafizah, Nikadek Sanggita Dewi, Aksha Naujat, Ningsih, kemudian Al-Fatir Hizbullah, sama Azian Murabi. Kelompok 4? Oh iya, udah lengkap kelompok 4. Kelompok 5 ada Kadek Dwi Yuda, kemudian Ananda Putra Bakti, Almaisa Sangsaka, Rifki Rahman, Zipi Ali, sama Rohni Rahmat. Kelompok 5. Oke, lengkap ya. Yang terakhir kelompok 6 ada Muhammad Dafaur Rahman, Gigih Patriawan, Azka Medafi Zohri, lalu Mada Mardani, Khairi Azman, sama lalu Azam. Mana kelompok 6? Oke, alhamdulillah sudah duduk bersama teman-teman kelompoknya ya. Baik, Bapak akan bagikan sekarang LKPD-nya. Nah, ini masing-masing orang dapat 1 LKPD ya. Nah. Oke. Masing-masing orang dapat 1 LKPD. Nah, ayo. 1, 2. Oh ya, kelompok ini belum. Kelompok 3 belum. Nah, ini untuk kelompok 3. Ya. Ya. Oke. Baik, silakan dibagi dulu LKPD-nya, ya. Oh, boleh. Ini, ayo. Oke. Silakan dibaca dulu aturannya, petunjuk pengerjaannya, ditulis nama paling atas. Jadi paling atas itu adalah nama kalian, baru di bawahnya itu nama teman kelompok kalian. Nah, jadi nama kalian ditulis paling atas, baru selanjutnya adalah nama anggota kelompoknya di bawah. Ini ada bahan ajar juga, ini Bapak berikan. Ya. Baik, ditulis dulu identitasnya, namanya, nama kelompoknya. Kalau ada yang sulit jangan malu bertanya ya. Boleh langsung tanyakan ke Pak Guru, boleh langsung tanyakan. Ya. Ya, nanti ini didiskusikan nanti sama teman-temannya. Nah. Orientasi masalah yang ada pada LKPD sama dengan yang ditayangkan di PPT tadi. Nah, sama dia. Jadi orientasi masalah ini akan kita selesaikan dengan cara kita diskusikan dengan teman kelompok. Nah.
Kenapa? Nah, ini kan ditanya. Nah, baru di sini prosesnya. Ya, ini kan langkah-langkah pertamanya. Kenapa? Kalau ini kan yang ditanyanya. Nah, ada penyelesaiannya di sini. Ah, di sini Azma. Nah, oke. Pelan-pelan ya, waktunya masih lama untuk diskusi. Waktu kita 20 menit untuk diskusi. Ya, boleh memanfaatkan bahan ajar yang dibagikan untuk melihat bagaimana metode campuran dalam menyelesaikan proses SPLDV, persoalan SPLDV. Ya, diskusi dengan teman kelompok juga boleh, silahkan. Ulfa, ada yang sulit? Oke, tidak ada ya. Ada yang mau ditanyakan, Sonia? Ada? Ya, kenapa? Ya, benar. Nah, iya. Nah, ini kan yang mana Silbo eliminasi? Oke, yang ini dah. Boleh. Oke, yang mana? Ditanyakan? Ini. Boleh. Mau eliminasi X? Boleh. Mau eliminasi Y? Boleh. Ya. Boleh. Oke. Ya, boleh eliminasi Y duluan, boleh. Azian? Udah sampai mana Azian? Oh iya. Nah, ini kan. Nih, beras kita misalkan dengan apa ini? X kan? Berarti beras sama dengan ini. Ini apa ini? Ya, X berarti di sini. Ya, Y
Ya, di itu dah. Nah, daging ayam kita misalkan dengan Y. Berarti daging ayam sama dengan ini. Ya, ya. Oh, ya udah. Oh, berarti ini. Nggak apa-apa, eliminasi Y aja. Y yang sudah eliminasi di sini nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa, nanti sudah pakai Y di sini, nanti X-nya diproses substitusi. Ya. X ini, di sini ya. Ya, X di sini nanti. Ya, di sini. Oke. Ya, sudah coret ini nggak apa-apa, nanti sudah ganti aja. Ya. Oke. Nanti eliminasi yang Y ya. Nanti ya, ini sudah eliminasi yang mana ini? X atau Y? Yang X ya. Oh, atau sudah eliminasi yang Y nanti X untuk substitusi bisa. Ya. Misalnya yang ini. Nah, berarti di sini. Ini berapa ini? Ini Iya. Ini apa ini? salah. Apa? Pola. Oh, 8. Nah, berarti di sini ini. Ini. Nah, berarti kalau yang ini nah, tinggal dikalikan 8 dikali ini 10 kali ini balasnya di sini. Ya, Gimana dapat 10 Pak? yang ini kan dikali silang. Enggak yang 5 nih Pak. Hah? Enggak dia enggak. Nanti yang 5 ini untuk disubstitusi. Jadi yang dieliminasi adalah yang Y. Ya. Oke. Ya. Jadi agar lebih memudahkan, silahkan proses eliminasi itu yang Y ya, biar lebih memudahkan. Ya. Ini sama titik. Ya, benar Dani, benar. Oke, benar. Ya, oret-oret di bukunya boleh. Oke. Oke, boleh memanfaatkan bukunya untuk oret-oretan. Boleh. Untuk menghitung oret-oretan. Nah, Robi udah sampai mana ini? Oke. Nah, bentar. Nah, ini. Di sini sudah eliminasi yang Y. Ya, ya, yang Y ya. Yang X saya harusnya Y. Ya, yang Y ya. Apa? Berarti ini saya benar dong. Ini Ya, itu dia yang saya. Benar kan? Kan saya eliminasi yang Y. 8 kali 5, 80. 8 kali 10, Itu kali 10 80. 8 kali 4, 8 kali 4 40. 8 kali 4 12. 8 tambah 8. 8 kali 4. Aduh dah. Nah, ya, coba. 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Nah, berapa? 32. Nah, tinggal ditambahkan nolnya. Berarti ini cuma salah di yang ini. Ya, Tapi yang ini benar ya? ya, Bawahnya benar. ya, Cuma ya, yang ini aja. ya. Oke, ayo semangat. Sampai itu kan di
Nah, eliminasi yang Y. Yang Y ya. Yang Y. Nah, oke. Ayo. Berarti nanti ini sudah kali silang yang ini berarti 10Y. Jadi di sini kali 10 8 dikali kan di sini. Ini kan sudah kan yang X ini kan? Nah, nggak apa-apa nanti yang dieliminasi yang Y. Ya, biar lebih mudahkan kalian dengan proses substitusi yang ini. Oke. Udah ketemu hasilnya. Nah, ini berarti ini sudah X. Berarti ini sudah eliminasi yang Y. Nah, begini. Jadi di sini benar deh ini, berarti di sini 8 10. Nah, 10. Jadi yang ini. Ya, berarti ini nanti sudah cari ulang ya. Yang ini ya. Ya. Yang ini biar sudah fokus di sini. Nah, yang ini ya. Ya. Udah sampai mana? Yang mana? Yang mana yang belum? Ini karena banyak ini. Coba uang ini kan cepat kita. Ya. Nah, ini eliminasi yang Y. Nah, benar dah ini. Yang ini. Apa hasilnya ini? Nah, tinggal sudah kurangi sekarang ini. Benar dah ini. 320 dikurangi 600. Cara gampangnya adalah 32 kurang 36. Itu paling gampang. Itu kurang 6 ya, boleh. Ini ada apa? Ya. Udah, ada? Yang mana ada apa? Nah, makanya di sini yang dieliminasi adalah yang Y di sini. Nah, jadi di sini diganti. Ini 10 di sini. Ya, 8 tetap. Berarti tinggal yang ini berarti tetap hasilnya yang ini. Tinggal ini sudah ulang kalikan ini. 10 kali ini, 10 kali ini, 10 kali ini. Nah, ya. Ya, biar fokusnya di sini. Di Y. Nah. Apa tadi? 10 kali 8. Ya. 8 kali 5. Ya. Benar dah itu. 2 kali 8, 80. Ya, 80. Nah, jadi eliminasi yang Y ya. Nah. Nah, balik. Nah. Ya, benar. Kenapa? Oke, nah. Terus bagi 40 bagi 4. Nah, 3.200.000 dikurangi dengan 3.600.000. Juta. Wah, 3 juta, Cok. Ya. Yang mana? Oh, boleh dicoret, nggak apa-apa. Nggak apa-apa di sepil-sepil di atasnya. Coret. Nah, terus di atasnya boleh. Oh, ini ada Bapak punya TPK ini kalau mau. Mana? Ini Dava, sebentar. Nih. Nah, kenapa Kolbi? Nah, sebentar. Ini berapa hasilnya? 32 dikurangi 36. Berapa hasilnya? 3 juta nih, Pak. Iya. Iya, 3.600.000. 200 dikurangi 3.600.000. Berapa? 29 juta. Masa misal begini. Oh, ini. Bapak tuliskan di sini rata-ratanya. 32 juta, 3.200.000 dikurangi dengan 3.600.000. Nah, cara paling gampangnya adalah kita balik dia. 30 di 3.600.000 dikurangi 3.200.000. Tapi nanti hasilnya min karena kita udah balik. Nah, berarti tinggal kita operasikan ini. Ini kan 00 semua. Nah, 6 dikurangi 2? 4. 3 dikurangi 3? 0. Berarti kalau 0 ditulis atau enggak? Enggak, berarti sisanya? 10. Min. Min? 40. Kok 440? 400? 400?
ribu. Nah, berarti di sini min 400. Nah, ini min 400.000. Nah, baru kan ini kan sama-sama negatif. Bagaimana cara menghilangkan negatifnya? Dikali negatif 1 gitu. Ya, Kalesta? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini. Ada pulpen? Bapak tunjukkan. Nah, eliminasi yang iya biar lebih mudah. Ini. Di sini. 8 benar. Nah, ini di sini 10 pakai di sini. Ya, nggak apa-apa. Ye. Ini kan udah benar hasilnya nih. Udah sama aja ini. Kan udah dikalikan kan, ini nggak dirubah. Nah, sekarang yang ini. 10 kali 8 40, 10 kali 8 80, 10 kali 30 360.000. Tinggal dikali aja kan ini. 36 kali 1 36. Nolnya berapa? Ya, gitu. Tinggal diganti di sini. 3.600.000 di sini nanti. Nah, gitu. Gampang kok. Kalau perkalian 10 itu gampang dia, mudah dia. Ya. Nah, benar. Nah, kan udah ketemu kan nilai proses eliminasi. Nah, hasilnya kita masukkan pada proses substitusi. Benar tadi? Mantap. Ya. Ya. Oke. Nah, ini kan masih ingat proses inverse untuk menghilangkan yang kiri sama dengan yang kanan sama dengan? Bagaimana cara kita buat jadi 0? Kita kurangi. Bagaimana cara kita kurangi? Kita kurangi dengan apa? Dengan angka yang sama. Berarti kalau kita mau buat 0, 50.000 ini kita kurangi dengan 50.000 gitu. Ini kan di bawahnya. Ya. Ya, siapa tadi yang manggil? Ya, karena di kiri sama dengan kurang 50, di kanan sama dengan juga. Nah, ini aja. Ya, sebentar sekarang. 400.000 dibagi. Oh ya, 40. Nah, ayo. Siapa tadi? Oh iya, Ramadan. Bentar, Dava ya. Aduh. Ya, tinggal tahu di sini kan kita substitusikan tidak yang ini ke sini. Oke. Langsung nanti sudah kali ini kali ini, ayo. Ya. Oke. Baik, waktu diskusinya tinggal 5 menit. Ya. Agar disegerakan. Oke. Nah, 400 dibagi 40. 10.000. Oke, nah. Komin kan positif ya. Udah? Nah, udah ketemu kan hasilnya? Sekarang kita substitusikan ke sini. Ya. Baru kita kalikan. Ini dikali ini. Ya. Oh ya, nih sih. Udah, Zah? Sebentar nih sih. Iya, benar. Oke. Udah nih sih? Ya, sekarang substitusikan ke sini. Yang ini. Substitusi ke sini. Ya. Ya, berat. Ya. 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 Nah. Oke. Baik, tinggal 3 menit lagi. Nah, ini kan kita akan menghilangkan 50 ini jadi 0. Bagaimana cara kita buat jadi 0? Kita kurangi dengan 50. Karena kiri sama dengan kurang 50, kanan sama dengan juga dikurang 50. Nah, berarti gitu di sini. 50. Ya, 50. Di sini juga 50. Nah, baru ini kan 0 hasilnya. Tinggal ini dihitung aja, dikurangi. Ya, yang mana? Yang mana? Nah, ini kan 400.000 dibagi 40 berapa? 4 bagi 4? 1. Nah, ini nolnya kita hapus. Sisanya? 100.
Kok 100? Ya, 10? 2000. Tulis 10.000. Ya. Nah, bentar. 10.000. Nah, hasilnya ini kita substitusikan ke sini. 10.000-nya kita masukkan ke sini terus. Ya. Oh ya, sebentar. Bagi juga. Iya, ini kan 10-nya di sini. Ya. Oke. Oke, sebentar. Tidak. Ya. Yang mana? Udah ketemu hasilnya tuh ini di mana ini? Berapa? Nah, untuk menghilangkan negatif itu dikali dengan negatif 1. Berarti di sini X. Nah, baru sekarang 40-nya X-nya di sini. Nah, di sini 400. Berapa 400 dibagi 40? Ayo, ya? Udah jadi? Udah jadi? Ah. 400 dibagi 40. 200. Masa? 4 bagi 4? 1. Ya. Oke. Udah jadi? Oke, kelompok 3 udah jadi. Kelompok 2? Kelompok 6 udah jadi? Oke, kelompok 6 udah jadi. Kayak ini mana? Nah, ini kita kalikan 5 kali 10? 50. Iya, ada 50 di sini. Oh. Ya, 50. Nah, sekarang ini akan kita buat jadi 0. Caranya kita Kali kurangi dengan angka yang sama. 50 kurang 50. Ya. Karena kiri sama dengan dikurang 50, kanan sama dengan dikurang 50. Ya. Kelompok 4 bagaimana? Udah jadi? Oke, kelompok 1. Belum? Oke. Ayo, sebentar lagi. Waktunya tinggal 2 menit. Oke. Oh ya, terima kasih. Nah, temukan Y. Nah, berarti di sini 350 itu di sini dibagi dengan 10. Nah, jadi dia tandanya ini. Dia bikin sini. Nah, begitu. Sini 350, di sini 10. Baru di sini hasilnya. Oke. Baik, kalau sudah ketemu hasilnya langsung ditulis di kesimpulannya. Sudah? Oke, kelompok 4 sudah aman. Kelompok siapa yang sudah jadi? Boleh angkat tangan yang sudah jadi? Oke, kelompok 4, kelompok 3, kelompok 6, kelompok... Oke, baru 3 kelompok ya? 1 menit lagi. Baik. Ya. Cara gampangnya adalah 35 dibagi 1. 35 kan? Nah, coret nolnya, sisanya? Sisa nolnya berapa? 3. Berarti 30? 30? 35 ribu. Oh iya, bentar. Oke. Pak, murahnya 10.000 Pak, bisa saya beli itu. Kan per kilogram beras. Nah, iya, kan 400.000 dibagi 40. 4 bagi 4? 1. Nolnya coret. Sisanya 1, 2, 3, 4. Berapa ini? 1, 2, 3, 4. Sisanya berarti 10.000. Nah, berarti di sini dikali 10.000 di sini. Nah, oke. Udah ya? Oke. Nah, ini sama aja ini. Ini kan udah ketemu 10.000, tinggal dimasukkan ke sini. 10.000-nya ke sini. Oke, baik. 10 detik lagi. Baru kita presentasi. Tadi kita cari ayam kan. Ya. Nah, berarti ini yang ini harga ayam. Ini harga maaf, ini harga beras, ini harga ayam. Nah. Oke. Oke, baik. Ah, selesai ya.
Oh, oke. Nah, udah di sini 50, 50. Ya, 50. Di sini juga 50. Nah, baru di sini. Ya, ini kurang ini. Ya, 350. Ya, 1000. Oke. Nah, baru ini berarti 350.000 dibagi 10. Ya. Baik. Sudah ya, waktunya presentasi. Siapa yang mau presentasi? Kelompok siapa? Oke, kelompok 4. Baik. Jadi nanti kita dengarkan presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 4 terkait dengan pengerjaan LKPD-nya. Nanti kita akan coba koreksi apakah pengerjaan LKPD kita ada yang berbeda atau ada yang sama. Baik, saya persilahkan kepada kelompok 4. Oke, boleh perwakilan, boleh 4 orang, boleh. Hah? Boleh, ayo sini. Ayo. Oke, perwakilan ya, oke. Nah. Oh ya, maaf ya. Saya tutup dulu. Ayo duduk. Oke. Nah, ayo saya persilahkan pada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan yang dari kelompok sih. Masya Allah. Oke, siap. Ini kita mengajar saya dengan hasil berkebudayaan kata. Oke. Pertama tentang kita. Oke. Yep. Yang lain kita dengarkan dulu hasil presentasi dari kelompok 4. Dari sini Boleh, silakan. yang pertama itu orientasi masalah. Pak Ihsan mengadakan acara bergawe untuk acara pernikahan anaknya dalam tradisi bergawe yaitu upacara pernikahan adat salsa. Setiap keluarga menyumbang makanan atau bahan makanan untuk acara tersebut. Keluarga Pak Muhib dan Bu Nur berencana untuk memberikan sumbangan berupa beras dan daging ayam. Pak Muhib menyumbang 5 kg beras dan 10 kg daging ayam dengan total biaya Rp400.000. Sementara itu, Bu Nur menyumbang 8 kg beras dan 8 kg daging ayam dengan total biaya Rp360.000. Berapakah harga per kilo beras dan harga per kilo daging ayam yang disumbangkan oleh Pak Muhib dan Bu Nur? Yang diketahui, Pak Muhib menyumbangkan 5 kg beras dan 10 kg daging dengan harga Rp400.000. Dan Bu Nur menyumbangkan 8 kg beras dan 8 kg daging ayam dengan harga Rp360.000. Yang ditanyakan, berapakah harga per kilo beras dan daging ayam yang disumbangkan oleh Pak Muhib dan Bu Nur? Oke. Mengembangkan menyajikan hasil karya. Langkah pertama, misalnya beras dan daging ayam dengan variabel atau simbol matematika. Beras kita misalkan dengan simbol X, sedangkan daging ayam kita misalkan dengan simbol Y. Langkah kedua, membuat model matematikanya dalam bentuk SPLDV berdasarkan apa yang diketahui dan variabel atau simbol yang digunakan pada langkah 1. Pak Muhib 5X tambah 10Y sama dengan 400. Bu Nur 5X plus 8Y sama dengan 360.000. Langkah ketiga, menyelesaikan proses SPLDV. Dalam hal ini digunakan metode campuran. Proses eliminasi. Yang pertama adalah proses eliminasi. 5X plus 10Y sama dengan 400. 8X tambah 10Y sama dengan 360.000. Jadi kita di sini itu harus mengalihkan sila. Jadi yang di atas itu dikali 8, sedangkan yang di bawahnya dikali 10. Jadi 8 kali 5X sama dengan 40X. Terus 8 kali 10Y sama dengan 80Y. 8 kali 400 sama dengan 3.200. Sedangkan 10
kali 8X sama dengan 80X, 10 kali 8Y sama dengan 80Y, 10 kali 360.000 sama dengan 3.600.000. Jadi yang kita hilangkan itu adalah yang bagian yang Y. Jadi 4X dikurang 80X sama dengan min 40X sama dengan 3.200.000 dikurang 3.600.000 adalah min 400. Jadi kita itu harus menghilangkan tanda minnya dengan mengalihkan dengan min 1. Jadi 40X sama dengan 400, X sama dengan 400 dibagi 40 sama dengan 10. Jadi harga per kilo beras adalah Rp10.000. Proses substitusi. Substitusi nilai X hasil proses eliminasi kebersamaan 1. 5X tambah 10Y sama dengan 400. Jadi karena X nilainya 10.000, jadi 5 kali 10.000 tambah 10Y sama dengan 400. 5 kali 10.000, 50.000. 50.000 ditambah 10Y sama dengan 400. Jadi karena kanan, jadi kiri dikaliin 50.000, kanan harus 50.000. Oke, benar. Oh, dia Dikurangi dikurang. ya. Karena kiri dikurang 50.000, jadi kanan dikurangi 50.000. Jadi 50 kurang 50 hasilnya 0. Jadi kita ambil dari 10Y sama dengan 400 kurangi 50.000 hasilnya 350.000. Y sama dengan 350.000 sama dibagi 10 hasilnya 35.000. Jadi harga per kilogram daging ayam adalah 35.000. Oke. Kesimpulan yang kita bisa ambil adalah harga per kilogram beras dan daging ayam yang disumbangkan oleh Pak Muhib dan Bu Nur dalam acara begawe Pak Ihsan adalah 10.000 per kilogram beras dan 35.000 per kilogram daging ayam. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah mohon diceritakan baik-baik. Bukan saya yang baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Oke. Baik. Adakah jawaban yang berbeda dari penyampaian hasil diskusi kelompok dari kelompok 4? Apakah ada pekerjaan yang berbeda terhadap LKPD-nya? Sama ya? Kelompok 3 bagaimana? Sama? Kelompok 6? Sama. Kelompok 5? Kelompok 2? Kelompok 1? Oke. Baik. Kalau begitu LKPD-nya disimpan. Sekarang Bapak akan berikan lembar latihan soal untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan LKPD yang telah kita kerjakan. Soalnya sama. Nah, soalnya sama. Boleh dibagi. Oke, LKPD-nya nggak apa-apa dipegang dulu LKPD-nya. Ini tinggal dibagi juga sama-sama satu. Oke, ini dibagi sama-sama satu. Ini dibagi sama-sama satu. LKPD-nya dipegang. Ini lembar latihan soalnya sama-sama satu. Kurang? Kurang satu? Oh iya. Oke. Oh ini. Nah. Ya, sama-sama satu. Enggak. Sama kok caranya. Nah. Sama. Enggak ada sih, soalnya enggak ditulis ya. Tinggal nama sama nomor absen saja. Waktu mengerjakan soalnya itu Bapak kasih waktu 7 menit. Ya. Nah, eliminasi yang D. Yang D, eliminasi yang D. Ya. Ya.
Sebentar, sebentar. Coba lihat. Soal ini nggak usah diisi. Ya, kan cuma nama sama nomor absen aja. Apa? 160 kali 10. 400. Tinggal tambahin balik 3 ya, Pak. Iya, benar. Ya, benar. Bagaimana? Hah? Cepek? Oh ini. Oke. Oke, bagaimana Yuda? Oke, siap. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Oke. Oke, baik. Bagaimana Ridwan Kamil? Yang mana yang belum? Oke, benar. Ya, benar dah itu. Tinggal dilanjutkan. Ya. Nah, ini kan udah ketemu. Yang dieliminasi yang B. Yang ini. Yang ini Sonia ya. Yang ini sudah eliminasi yang ini. Ya. Yang ini kan? Oke, benar. Nah, tinggal sedikit kurangi sekarang. Ya. Ini kurangi, ini kurang ini, ini kurang ini, ini kurang ini kurang ini. Hasilnya nanti di sini. Oh ya? Nah, ini kan tinggal dikurangi. Nah, tinggal dikurangi ya. Nah, tinggal dikurangi. Ya? Udah? Dafa udah? Oke, simpan dulu. Kan 3 JP. Ya, ya. Kenapa? Ya. Yang mana aja? Udah? Ya. Oke. Caranya sama dengan mengerjakan LKPD yang tadi. Hah? Ya, Rp1.000. RP. Oh ya.
Ini tinggal dikurangi. Ya, yang ini tinggal dikurangi yang ini. Ini kan udah ketemu ini kan, tinggal dikurangi. Nanti hasilnya itu sudah tulis di sini. Nah, gitu. Udah? Oke, siap. Gigi sudah. Aman dah. Tunggu dah dulu. Kita tunggu dulu teman-teman yang lain. Mantap. Oke. Mantap, mantap. Oke, gaskan lagi. Selanjutnya, proses selanjutnya. Baik, yang sudah baru Gigi dan Dava. Oke, pelan-pelan. Selesaikan dulu pelan-pelan, selesaikan dulu. Oke, kelompok 6 sudah. Oh, mantap. Kita tunggu kelompok yang lain. Ya. Yang mana? Nah. Oh iya. Nah. Ini kan ini dikurangi ini. Hasilnya ini kan? Ya, hasilnya ini. Ini kan habis. Ini kurang ini. Ini kan? Nah, untuk menghilangkan negatif itu kan dikali negatif 1. Ini kali negatif 1, ini kali negatif 1. Hasilnya jadinya positif. Jadi 20D 200 gitu. Jadi cuma untuk hilangin negatifnya aja. Iya, hilang negatifnya. Nah. Udah? Oke, kelompok 4 sudah. Siap. Nah. Oke, mantap. Nah, sekarang kesimpulannya di sini. Oh iya. Oke. Tadi itu benar tadi. Ya, benar. Ya. Benar. Tinggal kesimpulannya kita di sini. Tinggal kesimpulannya. Oke, tinggal kesimpulannya. Udah? Oke, mantap. Oke, kelompok 1 aman. Oke, dipegang dulu. Nanti kita coba koreksi nanti. Oke, kelompok 3. Oke, ini tinggal dibagi. Baru ketemu hasilnya. Ayo. Udah dapat Yuda? Belum? Oke. Gigi udah, terus kesimpulannya? Oke, Gigi udah. Kesimpulannya. Baik, 1 menit lagi.
Udah ya, udah. Oke. Belum? Oke, 1 menit lagi. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Baik. Yang sudah jadi, siapa yang mau mempresentasikan di depan? 1 orang saja. Untuk menuliskan jawabannya di depan. Ya, menuliskan jawabannya di depan. Siapa yang mau dulu ini? Ayo. Oke, biar ada perwakilan laki-laki. Saya persilakan kepada Gigi. Wah, berkat kegigihannya Gigi nih. Ayo, dituliskan jawabannya Gigi. Astaga. Udah. Oke, silakan. Nah, nanti setelah Gigi menuliskan hasilnya, kita coba cek apakah benar cara Gigi atau ada yang salah. Rp 4.600. Nah. Oke. Oke. Dikali apa namanya, Gi? Oke, mantap. Bukan tangannya yang bergetar, Gigi. Hatinya yang bergetar ini nulis. Semangat, semangat. Oke. Seribu ya, Gi? Oke. Oke. Ya, boleh.
Oke. Oke, terima kasih. Nah, sekarang coba kita lihat lembar latihannya. Apakah sama jawabannya atau berbeda? Sama ya, oke. Sekarang kita cross check. Benar enggak jawaban Gigi atau salah? Oke, ini jawabannya ini. B hasilnya 10.000 dan D hasilnya 50.000. Oke, benar ya. Jadi ini 10.000, ini 60.000. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, mantap. Oke, sekarang lembar latihannya Bapak ambil ya sebagai penilaian. Lembar latihan. Oke. Oke, baik. Oke, nanti damai. LKPD-nya dibawa dulu. Oke, LKPD-nya itu sebagai bahan belajarnya nanti. Ya, sama-sama. Baik, sudah? Oke. Oke. Nah, udah ya. LKPD-nya dibawa dulu masing-masing. Oh ya. Oke. LKPD-nya dibawa masing-masing. LKPD-nya dibawa. Cuma ini yang dikumpulkan yang ini. Nah. Udah? LKPD-nya dibawa. Cuma lembar latihannya yang dikumpulkan. Sebagai penilaian. Aduh. Nah, ini. Oke. Oh ya. Baik, jadi inilah proses dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi ada poin yang menjadi kesimpulannya. Siapa yang bisa bacakan Bapak? Kesimpulannya? Oke, silakan Aksa. Oke. Oke, baik. Jadi itu kesimpulannya. Nah, kemudian Bapak tambahkan sedikit sebagai penguatan. Jadi dalam menyelesaikan permasalahan SPLDV dengan menggunakan metode campuran, yang paling penting adalah langkah-langkahnya. Ada 3 langkahnya. Yang pertama, kita misalkan seperti tadi, permasalahan kontekstualnya kita permisalkan dengan variabel atau simbol matematika. Kemudian yang kedua, kita buat model matematikanya menjadi bentuk SPLDV setelah kita misalkan. Kemudian yang terakhir adalah kita selesaikan proses SPLDV dengan menggunakan metode campuran. Nah, 3 poin ini menjadi langkah utama dalam menyelesaikan persoalan kontekstual terkait dengan materi SPLDV. Nah, kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Sebelum kita menutup pembelajaran, Bapak ingin kalian merefleksikan terkait dengan proses belajar kita pada pagi hari ini. Jadi, bagaimana perasaan kalian semua setelah mengikuti proses belajar hari ini? Oke, alhamdulillah. Kemudian, apakah materi yang disampaikan, kemudian didiskusikan, kemudian dipresentasikan di depan kelas dapat dipahami dengan baik? Oke, alhamdulillah. Kemudian, apakah media pembelajaran yang kita gunakan dalam proses belajar hari ini dapat mempermudah pembelajaran kita? Oke, baik. Jadi, dengan media ini kita bisa lebih mempermudah proses pembelajaran matematika kita. Nah, kemudian yang terakhir, apakah ada saran atau sesuatu yang ingin kalian sampaikan kepada Bapak untuk lebih meningkatkan proses pembelajaran selanjutnya? Ada ya? Sudah bagus? Oke, alhamdulillah. Baik. Kalau Bapak suruh kasih emot yang mana maunya? Sedih. Oh, sedih? Coba. Oke, baik. Yang ini apa yang ini? Yang ini? Oke. Nah, terima kasih. Nah, jadi baik. Jadi sampai di sini pembelajaran kita terkait dengan menyelesaikan persoalan kontekstual dengan menggunakan metode SPLDV. Untuk materi selanjutnya, Bapak ingatkan bahwa pada pertemuan selanjutnya itu kita akan adakan asesmen. Jadi mohon dipersiapkan untuk
mempelajari materi terkait dengan SPLDV, yaitu metode grafik, metode eliminasi, metode substitusi, dan metode campuran pada pagi hari ini. Untuk menutup kegiatan pelajaran kita pada pagi hari ini, saya silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Oke.